Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini sudah ditunjuk ketua kelas kah Bapak Ibu? Sudah ya? Siapa ketua kelasnya? Oh, Mas Ahmad ya? Siap, Mas Ahmad. Nanti kita saling kontak-kontak ya. Karena nanti akan saya berikan informasi terkait dengan penugasan gitu. Untuk lebih jelasnya nanti saya kirim ke Mas Ahmad. Mas Ahmad ini satu kelas berapa orang Mas Ahmad? Berapa? 40 orang. Oke, berarti sudah kumpul semua ya ini ya. Oke, saya lihat dulu. Oke, ada 40 orang. Siap. Gimana kabarnya nih Bapak Ibu hari ini? Sehat ya? Ini pagi-pagi di sini kita kumpul mau ngapain Bapak Ibu? Ya betul, kita hari ini mau kelas core value berakhlak ya Bapak Ibu ya. Berakhlak nih mungkin Bapak Ibu sudah dengar lah soal akhlak ini di mana-mana. Ada akhlak terkait sikap, ada akhlak dari core value-nya BUMN, dan sekarang kita akan belajar soal berakhlak core value-nya ASN. Bapak Ibu, selama kelas dengan saya, kita sepakati bahwa kita santai saja lah ya. Gak usah terlalu serius, tapi kita tetap substansi. Setuju? Setuju ya? Dan Bapak Ibu, untuk meningkatkan konsentrasi Bapak Ibu nih, pagi-pagi nih masih ada yang nguap-nguap ya. Siapa itu? Pak Rasidul. Masih nguap-nguap Bapak. Salam kenal Pak. Siap. Jadi Bapak Ibu, untuk mengecek konsentrasi Bapak Ibu, kalau saya bilang setuju, Bapak Ibu jawab sepakat. Kalau saya bilang sepakat, Bapak Ibu jawab setuju. Setuju? Sepakat? Setuju? Sepakat? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya izin share screen. Baik Bapak Ibu, nama saya Muhammad Ali Nur Sidik. Saya Widyaswara dari PPSDM Regional Bandung, Kementerian Dalam Negeri. Berikut riwayat pekerjaan saya. Jadi saya dulu jadi seorang peneliti junior ITAPS, lembaga riset di IPB University. Lalu juga saya masuk ke tim staf sus Presiden bidang ekonomi RI. Lalu saya juga menjadi bagian dari peneliti Sigma P Policy Research and Data Analysis. Dan sekarang saya menjadi Widyaswara ahli pertama di PPSDM Regional Bandung. Nah, Bapak Ibu kalau melihat riwayat pekerjaan saya pasti jelaslah pendidikan saya itu ekonomi. Gitu. Jadi dari dulu memang saya menggeluti ekonomi. Nah, soal hal ini Bapak Ibu, saya ingat betul. Dulu ketika saya kecil, ketika saya SD kelas 5, saya pernah diminta oleh guru saya. Saya ingat betul namanya Bapak Soeharto, guru matematika. Saya diminta maju ke depan lalu memperkenalkan diri dan memberitahu cita-cita saya apa. Tapi karena saya orangnya minderan saat itu, saya nggak berani. Namun saya ingat betul Pak Soeharto itu memaksa dan akhirnya tersebut di situ bahwa nanti besar saya ingin menjadi seorang ekonom. Ekonom yang berpengaruh untuk Indonesia. Mengapa waktu kecil kok saya tiba-tiba ingin menjadi ekonom? Karena saat itu saya ingat betul ada peristiwa korupsi Bank Bali yang dibongkar oleh ekonom besar Indonesia yang namanya Ihsanuddin Nursi. Nah, setelah saat itu saya mengidolakan beliau dan akhirnya saya termotivasi untuk menjadi seorang ekonom. Nah, yang jadi pelajaran untuk saya Bapak Ibu, saya mencita-citakan ini ketika SD. Dan alhamdulillah 20 tahun kemudian hal ini benar-benar terjadi dan saya masuk benar-benar dalam hal ekonomi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa pelajarannya Bapak Ibu? Tidak harus bermimpi saat tidur, tapi Anda wajib bermimpi saat bangun. Ada yang bisa nggak kira-kira maksud dari kalimat ini apa? Nah, saya coba cek dulu nih. Ya, saya coba cek dulu pesertanya. Oke, ada yang berani? Oke, coba Mas Adi. Mas Adi, silakan. Ya, betul. Betul, Mas Adi. Jadi bermimpi itu nggak wajib saat tidur, tapi Bapak Ibu ketika hidup harus punya mimpi yang Bapak Ibu canangkan gitu ya, setinggi-tingginya, karena mimpi itu gratis. Betul, Mas Adi, terima kasih. Ada lagi yang perempuan, ibu-ibu? Nah, itu yang di belakang tuh Mbak Sani, silakan Mbak Sani. Ya, betul. Menarik sekali nih Mbak Sani nih ya. Bermimpi itu wajib, tanya. Tetapi saat kita
beraktivitas. Sehingga setiap aktivitas itu harus ada tujuan dan mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Ya, betul Bapak Ibu. Betul. Kita kasih applause dulu untuk Mbak Sani dan Mas Adi ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi betul, maksud dari kalimat saya izin share screen lagi Bapak Ibu ya. Tidak harus bermimpi saat tidur, tapi Anda wajib bermimpi saat bangun. Maksudnya, Bapak Ibu, kita tidak perlu melihat seberapa mampu kita. Kita tidak perlu melihat seberapa punya materi kita. Mimpi itu gratis. Ya, mimpilah karena suatu saat mimpi itu akan menjadi tujuan, dan ketika sudah menjadi tujuan, maka akan menjadi komitmen, dan ketika komitmen dilakukan, maka insya Allah akan menjadi sebuah kesuksesan. Setuju ya? Setuju? Sepakat? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya, ini nama aku Ali. Jadi sehingga tadi Bapak Ibu ya, ketika saya sudah punya mimpi waktu kecil, maka saya simpan tuh Pak. Di setiap buku-buku kecil saya, ketika waktu saya SD, halaman depan selalu saya tulis. Namaku Ali, kalau besar nanti saya akan menjadi sarjana ekonomi. Nah, ini yang saya tanamkan Bapak Ibu, sehingga alhamdulillah begini, terwujud alhamdulillah dalam beberapa tahun kemudian. Jadi, saya juga, Bapak Ibu sudah mengenal saya, dan saya juga ingin mengenal Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu tolong perkenalkan dirinya, namanya siapa, cita-citanya siapa, apa, dan saya ingin menjadi ASN yang titik. Silakan. Silakan. Baik. Berarti sudah kenal semua kita ya? Sudah kenal semua? Setuju? Baik. Sepakat? Sepakat. Siap. Kita masuk ke materi utama, Bapak Ibu. Jadi kita hari ini akan mempelajari agenda 2 core value berakhlak. Nah, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan di lingkungan kerjanya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap hasil dari kelas ini nanti bisa Bapak Ibu internalisasikan dan Bapak Ibu lakukan di lingkungan kerja masing-masing ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk kelas sinkronus dengan saya, Bapak Ibu sudah masuk kelas asinkronus, betul? Ada modul-modul yang perlu Bapak Ibu baca. Dan saya asumsikan Bapak Ibu setidaknya sudah tahulah soal berakhlak ini secara garis besar. Ya, betul, setuju? Setuju, baik. Ada yang berani nggak kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan selama Bapak Ibu belajar asinkronus soal berakhlak ini? Silakan. Oke, saya matikan dulu, stop share dulu ya. Silakan, ada yang berani? Oke, tuh siapa? Mbak Lina ya? Silakan Mbak Lina. Ya, betul. Betul. Ada lagi? Ya, Mas Torik. Monggo Mas Torik. Ya, betul. Ada lagi satu orang lagi? Perempuan. Nah, Mbak Agnes, silakan Mbak Agnes. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Lina, Mbak Agnes, dan Mbak Torik. Jadi betul ya, secara umum Bapak Ibu sudah memahami lah apa itu berakhlak. Tapi saya coba ingin mengulas lagi. Berakhlak itu ada 7 core value. Yang pertama berorientasi pelayanan. Artinya apa? Bapak Ibu memiliki tugas untuk memberikan pelayanan prima. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya. Yang kedua, akuntabel. Jadi setiap apa yang Bapak Ibu lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan minimal dan juga kepada masyarakat. Yang ketiga, kompeten. Bapak Ibu sebagai ASN itu harus berkompetensi. Ya, harus memiliki kompetensi yang spesifik. Kira-kira Bapak Ibu bisa melakukan pekerjaan spesifik apa? Bapak Ibu harus jelas dari sekarang. Ya. Yang keempat ada harmonis. Bapak Ibu harus menjadi agen yang mempersatukan. Jangan justru membelah-belah gitu ya. Ketika di kantor Bapak Ibu ada yang berasal dari suku A, suku B, suku C, ya Bapak Ibu jangan membedakan sukunya. Kita sama, kita satu Indonesia. Setuju? Lalu ada nilai loyal. Bapak Ibu harus loyal terhadap bangsa dan negara ya. Jadi nggak semua tuh
Kalau misalkan Bapak Ibu loyal kepada pimpinan, lalu pimpinannya bertindak yang salah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, Bapak Ibu berhak kok untuk tidak mengikuti. Ya, Bapak Ibu bisalah kita belajar dari kasus Sambo kemarin. Ya, di mana ada anak buahnya, Barada Eliezer, karena dia merasa harus loyal, maka ya dia ikuti semua kemauan pimpinannya. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Yang kelima, adaptif. Bapak Ibu harus adaptif dalam perubahan yang ada, terus berinovasi. Jangan berhenti dan jangan pernah merasa sudah tahu semuanya. Bapak Ibu harus mengosongkan pikiran sehingga Bapak Ibu mudah untuk mendapatkan suatu pembelajaran baru. Dan yang terakhir, kolaboratif. Bapak Ibu harus bisa saling kolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Karena sebagai ASN, kita akan bekerja lintas sektor, lintas kepentingan, dan Bapak Ibu harus bisa untuk bekerja bersama. Ya. Nah, ini ada tugas dari saya Bapak Ibu, silakan nanti didiskusikan, kira-kira nilai berakhlak dari video ini apa? Silakan ya. Kemudian kalau ngurus KTP itu 3 minggu, berapa hari Pak? Yang si PNS nggak mau masuk ke sistem itu. Silakan, nanti didiskusikan, nanti coba saya tanya lagi hasilnya apa. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah ya. Ada yang berani kira-kira maksud dari video ini apa? Ini Pak Presiden memesankan secara gamblang bahwa seorang ASN itu harus berakhlak. Ya. Coba, siapa yang berani? Oke, Mas Jaldi Rusnaidi ya, dari Makassar tadi ya. Silakan Mas Jaldi. Betul Mas, betul. Inti yang dijelaskan Pak Jokowi sangat dominan soal berorientasi pelayanan. Ya, jadi seorang ASN ini harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Ya. Jangan sampai kita malah ingin dilayani masyarakat. Rubah mindset itu Bapak Ibu. Justru kita yang harus melayani masyarakat. Ada lagi? Satu lagi perempuan? Oh iya, Kak Mutia ya. Oh ini Kak Mutia dari Padang ya. Silakan Kak Mutia. Ya, akuntabel. Betul. Jadi Bapak Ibu, setiap pekerjaan Bapak Ibu harus dipertanggungjawabkan kepada publik ya. Setuju saya ya. Baik, kita kasih plus dulu dong untuk Bang Jaldi dan Kak Mutia. Kemudian kalau Baik Bapak Ibu. Mungkin itu kelasnya ya. Saya sudah melihat bahwa Bapak Ibu memahami soal berakhlak. Nah, setelah Bapak Ibu memahami, saya akan berikan tugas individu Bapak Ibu. Ada 3 tugas. Yang pertama, membuat learning journal pembelajaran core value berakhlak hari ke-1 hari ini. Yang kedua, membuat mind mapping konsep penerapan dan masalah core value berakhlak. Yang ketiga, membuat video contoh baik dan buruk penerapan core value berakhlak di lingkungan kerja. Ya. Jadi nanti tolong ini dikerjakan, deadline-nya malam ini pukul 23.59. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti di-upload ke LMS masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu harus komitmen, harus selesaikan, nanti ini akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu juga dan kelulusan Bapak Ibu. Setuju? Sepakat? Baik. Kesimpulannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, menjadi seorang ASN, apalagi kita ASN-ASN milenial Bapak Ibu ya, terkadang kita selalu memblaming Bapak Ibu, mencari-cari alasan, seolah kita agak bingung bagaimana menerapkan berakhlak. Siapa contoh yang perlu kita jadikan acuan? Sebenarnya Bapak Ibu, yang terpenting adalah jadilah contoh diri sendiri menjadi ASN yang mampu menerapkan core value berakhlak dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu tidak harus terlalu pusing untuk mencari-cari siapa contohnya, bagaimana melakukannya. Bapak Ibu harus mampu berakhlak dari diri Bapak Ibu sendiri, dan Bapak Ibulah yang harus menjadi contoh bagi ASN-ASN lainnya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah selesai, jadi coba saya tutup sampai di sini. Ya, jangan lupa nih ASN juga harus melek digital ya. Karena sekarang kita sudah masuk ke era digital Bapak Ibu. Nah, untuk menutup itu, saya tutup pakai pantun. Burung irian, burung cendrawasih, burung surga elok rupanya. Cakep. Kepada saudara-saudaraku, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yang kedua,
Jalan-jalan sampai Kendari, jangan lupa beli kenari. Cukup sekian pembahasan hari ini, sampai jumpa lagi di lain hari. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya izin keluar grup ya. Assalamualaikum.